Ini idealnya pesertanya ada 20 kan? 20 orang. Oke. Bu Nurul, saya mulai sekarang. Putus-putus ya Mbak Fitri? Putus-putus. Terus putus ya, saya Iya. ganti ruangan. Tak ganti. Halo Bu Nurul. Halo. Iya. Oke. Halo. Eh, saya bisa mulai ya. Iya. Halo, Hmm. Halo, bisa. Nurul kalau yang putus-putus saya. Oke. Iya, Mbak Fitri putus-putus. Saya putus nggak peserta? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ya, iya, Punten, Bu. Kalau Mbak Fitri putus-putus. Fitri Ya, putus-putus. putus-putus, Bu. Ya, Mbak Fit pindah kemana gitu. Ntar kita saya cari dulu tempat-tempat ya. Oke. Oke, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Oke, selamat sore Bapak Ibu peserta laksar. Untuk materi sore hari ini agenda 2 Ibu Nurul Kamilati. Di sini beliau bernama lengkap Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati SPD MED. Untuk jabatan sebagai Widya Iswara Ahli Utama di Balai Diklat Agama Semarang dengan pangkat pembina 4E. Jadi Bapak Ibu 4E adalah pangkat tertinggi dalam CPNS ya. Nanti bisa minta trip dan tips dari Ibu Nurul. Untuk materi sore hari ini agenda 2 pertemuan pertama. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Nurul. Monggo Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitri ya yang telah menghantarkan kita semua di Zoom meeting ini dan terima kasih pula kepada panitia yang lain yaitu panitia angkatan 58 ini kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Ya, alhamdulillah 58. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Fit, ini masih ada yang belum masuk ini peserta. Oke. Ya. Para peserta, baik kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mbak Fit, masih ada 2 orang peserta yang belum masuk. Oh iya, nanti kami informasikan Bu. Oke, Sudah kami woro-woro tadi. ya baik. Terima kasih peserta. Ini adalah pertemuan kita yang pertama di agenda 2. Ya. Jadi setelah Anda menyelesaikan agenda 1, ya, lanjut kepada agenda 2. Di agenda 2 itu terdapat pengelompokan materi sama. Kalau kita bisa mengklasifikasikan sesuai dengan jumlah nilai dasar AS berakhlak, ya, dari akronim berakhlak itu ada ada 7 ya, ada 7 nilai. Jadi itu pengelompokan materi nilai-nilai dasar kita namakan sebagai agenda 2. Alhamdulillah Anda sudah menyelesaikan agenda 1. Betul para peserta? Nah, oke, baik. Nanti kita akan lihat, kita cermati ya keterkaitan antara agenda. Oke, eh, baik peserta. Selanjutnya saya akan share ini serta saya akan share overview ya, overview materi kita seperti apa dan desain daripada rancangan kita yang bertemu 2 jam pelajaran ini atau 45 dikali 2, 1,5 jam sehingga
Nanti kita selesaikan insya Allah pada pukul 16, pada pukul berapa? 15.30, ya pada pukul kurang lebih 17. Oke? Bisa maju mundur dikit-dikit gitu. Ya. Baik, izinkan saya untuk share. Nah, ini. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fitri, berarti saya sudah memperkenalkan diri saya, ya. Ini. Hmm. Kadang nggak mau di-overview. Oke, seperti ini. Oke. Materi kita namanya Agenda 2. Oke. Nilai-nilai dasar PNS core value berakhlak. Anda perhatikan bernya itu E-nya kecil, R-nya kecil, yang lain-lain itu akhlak besar, B-nya besar. Masing-masing huruf ini mewakili satu nilai. Sehingga kalau Anda jumlahkan, berapa jumlah yang kapital? Huruf kapital ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti ada 7 nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Oke. Nah, sebelumnya ini tadi perkenalan sudah. Ada yang dari Yogyakarta enggak? Saya bertempat tinggal di Sembeko, Maguharjo. Oke. Ini informasinya. Oke. Nah, skenario kita semoga dapat tercapai. Setelah tadi kita buka, lalu kita akan ada sesi perkenalan. Lalu mereview pengalaman dan pemahaman materi di Agenda 2 di MOOC. Sebentar. eh, Lanjut pada pemaparan keterkaitan antara agenda, pendalaman materi sedikit, kemudian penguatan sosialisasi tugas. Jadi saya akan menyampaikan tugas-tugas kita itu apa saja. Karena selain pada eh, sinkronus, Anda juga ada asinkronus. Sinkronus itu adalah real time, saya dan Anda itu bersama-sama bertatap maya seperti ini. Jadi kita pembelajaran e-learning, tapi sinkronus ya tetap tidak bertatap muka, tapi kita bertatap maya dalam waktu yang sama, itu kita katakan sebagai sinkronus. Nah, baik sinkronus maupun asinkronus itu ada tugas, ya, tugas-tugas yang Anda harus selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Biasanya waktunya itu adalah malam, ya, malam tengah malam, pukul 23.59. Anda kirimkan ke learning management system kita di blc.bdksemarang.net. Oke, lalu bentuk. Oke, baik para peserta yang kami hormati, sebagai sebuah kegiatan pembelajaran dan tentu ini sudah Anda susun ya bersama dengan teman-teman ketika di dinamika kelompok kita ada aturannya. Ini kemarin habis dipakai di angkatan 53, sekarang di angkatan 58. Anda membacanya ini angkatan 58 ya. Regulasinya adalah demikian. Bentar, saya ganti aja. Hmm. Oke, di 58 ya. Sama, nanti tidak usah saya set saja ya para peserta. Hmm. Nah, di angkatan 58 Anda mentaati ini aturan kita ya. Profil penamaan Zoom sudah tadi, kemudian selalu open kamera kecuali yang terkendala, mute ketika tidak berbicara, ya. Dan izin meninggalkan Zoom jika ada keperluan mendesak, silahkan menulis di chat. Gitu nih para peserta. Selanjutnya, setelah tadi saya telah memperkenalkan diri, maka saya berikan kesempatan kepada masing-masing Anda untuk memperkenalkan diri. Yang diperkenalkan apanya, ya? Ada nama, instansi tempat kerja, jabatan, hobi, meskipun tidak urut, pokoknya meliputi ini. Yang lain adalah pendidikan terakhir.
Prakerta nama, instansi tempat kerja, jabatan, hobi, pendidikan terakhir. Ya. Nanti kalau berkenalan, ya, Prakerta, kalau berkenalan itu nanti kan akan diawali oleh salah satu, ya. Akan diawali oleh salah satu. Yang berikutnya nanti ditunjuk oleh teman yang terakhir memperkenalkan diri. Ya, itu. Ya, akan ditunjuk, itu sudah Ibu kirimkan ke chat yang terakhir. Maka Anda harus berkonsentrasi. Bagi yang tidak konsentrasi, ya, akan Ibu kenakan penalti untuk tidak mengatakan sebagai punishment. Siap para peserta? Siap ya? Siap, siap, Bu. Oke, Siap, kita Ibu. ini bermain-main saja, tapi ya serius tapi santai. Ntar, ini angkatan 58. 58 itu diawali ada namanya Mbak Adila gitu, Iya, betul? Ibu. Betul. Bentar. Oke, Ibu atur dulu. Oke. Oke, silahkan siapa yang memperkenalkan diri dulu? Ketua kelasnya siapa? Lebih enak itu awal. Kalau akhir-akhir Anda nanti ada peluang terkena penalti. Oke. Siapa? Yang pertama silahkan. Ya, Boleh, Bu, saya. siapa dia? Mas Anggito. Oke, silakan Mas Ih, Anggito. baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin memperkenalkan diri, nama saya Anggito Bagus Oktaviantoro, bisa Mm-mm. dipanggil dengan Bagus. Saya calon penghulu di KUA Kapanewon Sleman. Mm-mm. Pendidikan terakhir saya S1 Ilmu Quran Tafsir di UIN Sunan Kalijaga. Hobi saya Mm-mm. makan. Makan apa, Mas? Ya, makan Makan-makan gitu. yang halal, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Anggito. Selanjutnya siapa, Mas? Mas Dava, Bu. Mas Dava. Silakan, Mas Dava. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan Ibu Nurul. Nama saya Dava Pasha Al-Ghifari. Saya Mm-mm. adalah calon Pranata Komputer dari Kemenak Kulon Progo, namun sekarang ditempatkan di Man 3 Kulon Progo. Untuk Mm-mm. pendidikan terakhir, saya S1 Sistem Informasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Dan untuk hobi, saya suka main basket dan baca buku. Gini tuh, Bu. Oke, selanjutnya siapa, Mas? Selanjutnya boleh Mbak Anissa Lais. Anissa Lais. Silakan, Mbak Anissa. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Dengar. Eh, Ibu Nurul dan teman-teman, perkenalkan, nama saya Nisa Lais Nova Islami. Saya berada sekarang saya ditempatkan di Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Mm-mm. jabatannya sebagai Pranata Humas. Untuk hobinya, saya suka berolahraga. Kemudian untuk pendidikan terakhirnya, saya S1 Manajemen Dakwah di Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terima kasih. Ya, sama-sama. Aslinya mana tuh, Mbak? Saya dari Banyumas, Bu. Oke, ya terima kasih. Selanjutnya siapa Mbak Anissa? Selanjutnya Mbak Anissa Eka. Ya, silakan Anissa Eka. Baik, Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi lengkap saya Anissa Eka Rahmawati, dengan panggilan bisa Anissa dan bisa juga Eka. Untuk saat ini saya ditempatkan di MTS Negeri 3 Boyolali wabarakatuh. sebagai guru bahasa Arab. Untuk pendidikan terakhir saya dari pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan untuk hobi saya suka beres-beres rumah, Bu. Ini wow, unik nih. Oke, makasih Mbak Anissa. Selanjutnya siapa Mbak? Selanjutnya Mbak Asyifaul. Ya, silahkan Mbak Azifaul. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asyifa Ulhasana, bisa dipanggil Syifa, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, jabatannya sebagai pengawas jaminan produk halal, pendidikan terakhirnya S1 Farmasi, hobinya memasak.
Terima kasih. Tadi, oke, oke, terima kasih Mbak Siva. Siapa lagi Mbak berikutnya? Selanjutnya Mbak Holisatul Muyasyarah. Oh, iya. Silahkan Baik, Mbak Satu. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satul Mulyasyaroh. Saya ditempatkan di Mansatu Wonosobo. Untuk jabatannya adalah sebagai guru pendidikan Pancasila atau guru PKN. Untuk hobinya yaitu membaca. Pendidikan terakhirnya di S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Halisatul Muyasyarah. Berikutnya siapa Mbak? Selanjutnya Mbak Gita Ayu, Bu. Kita. Silakan Mbak kita. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ayu Rosalia. Saat ini saya ditempatkan di Mantiga Cilacap, jabatan sebagai guru bahasa Inggris. Untuk pendidikan terakhir, saya pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Semarang. Untuk hobi, saya suka makan, menyanyi, dan membaca buku. Sekian. Dan menyanyi baca buku ya. Berikutnya siapa Mbak Gita? Mbak Dwi Septianingsih. Oke, silakan Mbak Dwi. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Septianingsih. Saya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Untuk jabatan saya pengawas jaminan produk halal. Kemudian untuk pendidikan terakhir saya yaitu Ekonomi Syariah dari UIN Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kemudian hobi saya yaitu kuliner dan memasak Ibu. Kuliner tapi masak. Dua-duanya. Oh, mungkin kuliner nanti ada apa masakan baru terus dimasak, praktek gitu ya. Ibu. Mungkin gitu. Oke, selanjutnya siapa Mbak Dwi? Selanjutnya Mbak Erlin, Ibu. Mbak Erlina. Ya, silahkan Mbak Erlina. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlina Supriyadin, bisa dipanggil Erlina. Untuk saat ini saya ditempatkan di MTS 5 Magelang. Kemudian hobi saya di sana menjabat sebagai guru seni budaya. Kemudian S1 terakhir saya yaitu pendidikan seni tari di UNY. Hobi saya nonton drama Korea. Oke, baik. Selanjutnya siapa Mbak? Mbak Faiza. Mbak Faiza. Oke, terima kasih. Izin berkenalan Ibu, nama saya Faiza Adrin Latifa, bisa dipanggil Faiza. Saya ditempatkan di MTS Negeri 5 Klaten sebagai guru bahasa Indonesia. Pendidikan terakhir saya S1 Sastra Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta untuk hobi membaca Ibu. Baik, terima kasih Mbak Faiza. Selanjutnya? Untuk selanjutnya Mbak Adila. Oke, Baik, terima silakan. kasih. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon izin perkenalan. Nama saya Adila Nurbasia Zain, biasa dipanggil Adila. Saya saat ini ditempatkan di MTS Negeri 2 Brebes dengan jabatan Peranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama. Hobi saya menonton drama Cina dan menyanyi. Pendidikan terakhir S1 Fisika di Universitas Jember. Hobi menonton drama Cina dan menyanyi. Ya. Terus lulusan dari Universitas Jember S1 Fisika Murni. UNED Fisika. Oh ya, saya belum cerita ya kalau saya S1 saya itu kimia, tapi saya pendidikan. Oke. Oke, baik. Selanjutnya siapa Mbak? Selanjutnya Mas Faruk Muhammad. Iya. Anda hobi nyanyi, besok nanti kita cari yang bisa membawa alat musik ya. Nanti biar 3 hari klasikal itu ada hiburannya penyanyi Anda. Tadi Mas siapa ada? Mas Faruk Muhammad. Faruk, ya Faruk Muhammad, silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Faruk Muhammad Ayas. Kemudian sekarang di KUA Kecamatan Cawas, jabatan calon penghulu ahli pertama. Kemudian hobi panahan. Kemudian lulusan UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prodi Ilmu Hadis. Ilmu hadis. Berarti di fakultas apa? Usuluddin apa Usuluddin. syariah? Usuluddin. Oke, baik. Dulu ibu juga hampir masuk ke tafsir hadis, tapi terus enggak. Terus ibu keterima di UNS ya karena jauh kan Solo, Jogja kan zaman itu jauh. Ya. Oke, Iya, baik. Bu. Terus berikut masnya siapa? Mas Faruk? Mas Diwa udah belum ya? Mas siapa? Mas Diwa. Belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Diwa Ramadhani Putra Alma dari Brebes, jabatan penghulu alih pertama. Terus jurusan waktu kuliah Ilmu Al-Quran dan Tafsir, lulusan Universitas Sains Al-Quran Unsik, Hobi. olahraga sepak bola. Itu, Bu. Terima kasih Mas Diwa. Selanjutnya siapa Mas? Ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat yang kosong. 5, 6, 7 saja. Ya, siapa Mas? Tadi sudah menyebutkan saya, Bu. Siapa? Si tampan dan pemberani Mas Zulfikar Firdaus Zain. Zulfikar. Zulfikar nomor berapa jadinya? Saya nomor 12, Bu. Oh, DZ. Ya, G. belum dia. Iya, Bu. Ya, silakan. Si tampan dan si Baik. pembantu si tampan. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Firdaus Zain Avicenna. Kemudian penempatan saya kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Untuk jabatan saya pengawas jaminan produk halal. Untuk pendidikan terakhir saya S1 peternakan, Bu. Kemudian hobi saya jalan Dari peternakan dari? peternakan dari Universitas Gajah Mada. Kemudian hobi saya jalan kaki di pagi hari. Kayak saya dong. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya siapa, Mas? Selanjutnya Mbak Fadila Nur Hidayah. Silakan Mbak Fadila. Oke, Ibu dan teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Hidayah. Instansi tempat kerjanya di Man 3 Sragen. Untuk jabatannya Guru Pendidikan Bahasa Jawa. Untuk hobinya olahraga dan mendengarkan musik, Ibu. Untuk pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Jawa UNY. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya Sama-sama. Selanjutnya Mbak Afifah Yahrotul. Ya, belum. Baik, mohon izin perkenalan Ibu. Nama saya Afifah Zaratul Latifah, biasa dipanggil Afifah, dari Satuan Kerja MTSN 15 Boyolali. Untuk jabatannya saya Guru Sejarah Kebudayaan Islam, Guru SKI Ibu. Lalu untuk hobi saya suka olahraga, berbagai olahraga. Dan pendidikan terakhirnya saya di S1 di UIN Raden Mas Said Surakarta, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya siapa, Mbak? Yang belum, Mas Haris. Mas Haris. Ya. Kepada Mas Haris. Ya, silakan Mas Haris. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah, ditempatkan di KUA Subang, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Pendidikan terakhir di jurusan Hukum Pidana Islam UIN Wali Songo Semarang. Hobi saya nonton. Terima kasih. Hobinya apa? Nonton. Oke. Nonton apa? Baik. Nonton. Ya, Nonton konser. Boleh. Oke, terima kasih Mas Haris. Selanjutnya siapa, Mas? Untuk selanjutnya Mas Fadlur Rizieq Asyifa sudah belum ya? Siap. Belum. Oke. Belum. Monggo, Mas. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rizieq Asyifa, tempat tugas di KUA Kecamatan Cikeng, Kabupaten Blora, jabatan calon penghulu alih pertama. Hobi saya
Tanas Meja, pendidikan dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Ya, terus siapa Mas berikutnya? Ini belum Berikutnya, ada yang kena penalti ya? Ini sudah semakin anu nih, susah nih. Hati-hati. Ya, ya Mas. selanjutnya Mbak Liza Ratman. Iya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hasliza Ratman. Saya bertugas di Man 1 Tegal, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Sebagai CPNS Guru Ahli Pertama, jurusannya Seni Budaya. Terus saya pendidikan terakhir di Universitas Negeri Semarang, prodinya Pendidikan Seni Musik. Ya, Bagus. nonton film. Terima kasih. Kok enggak hobinya main musik? Ya, Mbak. Hobinya nonton film. Oke, baik. Terus siapa Mbak terakhir Mbak? Selanjutnya Mbak Erlina sudah belum? Hah? Mbak siapa? Mbak Erlina. Sudah. Sudah. Oke. Nah, bentar. Anda dapat penalti, yaitu mudah membuat pantun jenaka. Oke, Mbak? Ya, ya Mbak ya. Mbak siapa? Asliza ya, buat pantun jenaka. Tapi nanti pada saat kita udah kayak boring gitu, Anda buat pantun jenaka. Selanjutnya yang belum siapa? Silahkan. Saya Bu yang Ya, belum, Alfiah belum. Erawati. Ya, betul. Silahkan. Baik, Ibu perkenalkan nama saya Alfiah Erawati. Saya ditempatkan di UIN Wali Songo Semarang dengan jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama dengan pendidikan terakhir saya yaitu S1 Pendidikan Biologi di Universitas Tidar Magelang. Kemudian untuk hobi saya yaitu traveling. Terima kasih. Oke. Nah, semua sudah berkenalan ya. Silahkan Anda cek lagi hobi-hobi itu. Siapa tahu nanti ya berguna di masa depan. Ya, nanti kalau ketemu apa-apa dan lain sebagainya. Hobi ibu nggak ada di sini ya. Maksud ibu yang hobi khusus itu tidak ada di sini. Jalan kaki memang itu hobi. Kemarin ibu jalan kaki 8 kilo lebih. Dari rumah ibu di Sembego ke Stadion Maguwo. Dan aku balik ya udah 8 kilo. Tapi ibu mampir-mampir. Baik. Para peserta yang kami hormati itu ada yang memberikan reak. Yuk, bagaimana perasaan Anda setelah berkenalan? Atau kita di awal materi kita ini. Gimana Anda? Silakan sampaikan reaction Anda. Kalau saya selalu ada cinta untuk Anda. Kita semangat untuk bersama. Oke, di agenda 2. Wah, ada yang senyum-senyum, ketawa-tawa, dan lain sebagainya. Oh, Mas Dila, wah, wah, gitu. Mas Dila ketanya, wah, 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 wah. Baik. Eh, para peserta, selanjutnya, izinkan saya share aja. Kita share. Oke. Ya, ya. Anda itu bayangannya kegiatan Anda itu seperti apa ya? Para peserta? Oke. Ibu mau bertanya, ini laptop karena di depan dari pagi, jadinya itu dia kayak ugah-ugahan ya.
Bentar. Nah, Hmm. oke. Sebelum Ibu menayangkan memberikan link kepada para peserta, eh, adakah yang dapat memberikan gambaran ini pelatihan kita itu seperti apa? Pelatihan kita. Jadi tahap-tahapannya, atau ini nanti Anda bisa melengkapi ya yang Ibu maksudkan. Anda sebelum di e-learning ini, Anda itu sudah mengikuti rangkaian pelatihan Latsar belum? Sudah, Bu. Di mana? Eh, Ya, maksudnya di mana, Mbak sebelum Anissa? sebelum Ah, ah, sinkronus ini iya. sudah mengikuti pembelajaran melalui MOC Lanswajar itu. Gitu. Melalui lens wajar. Iya. Kemudian yang dipelajari ya, nah, MOOC itu apa? MOOC itu apa? Apa gitu loh, singkatannya apa gitu? MOOC. Massive Open Online Course, Bu. Iya, Massive Open Online Course. Yang Anda rasakan betul-betul masif waktu itu? Betul-betul masif nggak? Maksudnya masif itu artinya apa? Banyak banyak sekali pesertanya, betul? Iya, kalau pengertiannya seperti itu, Bu, masih Pengertiannya bisa seperti itu masif. Tapi memang banyak banget ya anggotanya. karena bisa diakses oleh banyak orang juga. Sebanyak orang. Terus memang itu apa terbuka memang? Terbuka kan, banyak kan, terbuka kan, dia online kan, kemudian massive open online, dan itu eh, dari mana-mana kan ikut gitu para peserta oke. Iya. Nah, oke, jadi di sana Anda menerima materi apa? Dari mulai membahas wawasan kebangsaan dan core value ASN, Bu. Sampai core value ASN. Terus yang berikutnya, yang berikutnya ada kan itu setelah nilai-nilai dasar ada materi apa lagi? Ada yang berakhlak itu, Bu. Oh, materi beralat itu dia agenda berapa? Agenda 2 sama. Oh, agenda 2. Terus habis itu ada materi apa lagi? Ada enggak lanjutan agenda 2? Misalkan agenda 3 gitu. Ada, Bu. Ada, Bu. Smart ASN, Bu. Oh, ada smart ASN, terus smart ASN nanti nanti dibagi 2 ya. Ada manajemen ASN dan ada smart ASN. Oke? Oke. Terus nanti oke, sekarang Anda masuk pada tahapan ini ya, e-learning, ada sinkronus, ada asinkronus. Nah, nanti rencananya berikutnya Anda itu nanti tidak Anda itu akan mengaktualisasikan dari rencana dari rancangan pemecahan isu. Nah, jadi Anda membuat rancangan aktualisasi. Hmm. Jadi di e-learning ini kita perhitungannya adalah harian. Peserta. Hari pertama sampai dengan hari yang kelima, kurang lebih ya, hari kedua, pertama pembukaan, hari kedua 5 itu adalah agenda 1. Nanti yang 5 sore seperti ini, itu kita sudah mulai masuk agenda 2. Nah, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah agenda 2 peserta. Agenda 2. Lalu eh, nanti di hari yang ke-9, 10, 11 itu ada namanya agenda 3 yang tadi Anda sebut adalah Smart ASN yang terdiri atas manajemen ASN dan Smart ASN. Itu ya. Intinya namanya agenda 3 itu kedudukan dan peran ASN menuju Smart ASN. Dibagi 2, di manajemen dan ada Smart ASN. Nah, Anda itu sudah agenda 3. Nanti masih ada lagi nih lanjutannya nih, agenda 4. Nah, agenda 4 itu Anda mulai dari hari yang ke-11 sampai hari yang ke-20.
Nah, sampai hari yang ke-20. Nah, ngapain itu? Anda nanti mulai dari menetapkan isu, nah, sampai nanti menetapkan solusi, sudah ada desain LKLK yang mengarah pada penyelesaian laporan aktualisasi. Di hari kedua-dua Anda itu akan apa peserta? Anda itu akan seminar rancangan aktualisasi. Nah, Anda akan seminar rancangan aktualisasi, lalu setelahnya Anda full kembali ke ini, kembali ke tempat kerja. Di sana Anda akan ini serta Anda akan mengaktualisasikan atau Anda akan menyelesaikan tadi isu tadi. Anda sudah punya solusi kan, sudah punya cara untuk memecahkan itu Anda pecahkan mulai dari hari yang ke 20 berapa tadi 22 sampai kurang lebih 30 hari Anda berada di Satker. 30 hari Anda berada di sana ya para peserta. Setelahnya nanti Anda kembali lagi ke Balai Diklat. Seperti sekarang ini ada angkatan 1 sampai 6 itu berada di Balai Diklat. Ya, berada di Balai Diklat. Ini mereka ya ada kegiatan di sini plus yang lain itu adalah seminar laporan aktualisasi. Jadi setelah Anda praktik ya di tempat kerja masing-masing akan ada seminar pelaksanaan aktualisasi. Nah itu rangkaiannya. Setelah itu ada akan dinyatakan lulus termasuk di dalam 3 hari klasikal itu ada ya baris berbaris, ada bimbingan mental, mental, uh, termasuk nanti ada diminta untuk baca Quran lah, pelaksanaan praktik sholat, praktik ibadah yang apa namanya yang wajib ya, seperti yang keseharian itu Anda dimintakan seperti itu. Nah, secara garis besar apa yang Anda lakukan ya, Anda sudah berada di tahap mana? Coba Anda cek. Alhamdulillah, Anda sekarang sudah di mana ini para peserta? Nah, Anda tuh di sini loh, pembelajaran 3 agenda. Di 3 agenda pun Anda itu adalah di tengah-tengah, yaitu di agenda 2. Jalan masih ini terjal atau gimana nih? Nah, jalan itu masih ada nanti evaluasi akademik, ada aktualisasi, ada penjelasan aktualisasi, ada bimbingan menyusun yang tadi kami sampaikan, lalu ada seminar rancangan aktualisasi pada hari yang ke-22, terus ada Anda apa namanya berada di madrasah atau di satker nih, Anda melaksanakan aktualisasi. Lalu ada persiapan bimbingan seminar ya tenang saja sebelum ada seminar laporan aktualisasi, seminar pelaksanaan aktualisasi, ada bimbingan intensif dari kami 6 jam pelajaran. Seperti yang periode 1 ini, mereka hari ini sudah berada di sini di Balai Diklat. Kemarin mereka menerima bimbingan persiapan seminar melalui Zoom meeting, tapi sekarang kami sudah dapat bertatap muka dengan mereka ya, meskipun belum bertemu ya, karena kami masih di Zoom, mereka tadi ada di auditorium mengikuti serangkaian program yang sudah terjadwal. Harapannya apa nanti? Anda menjadi PNS yang berkarakter, yang sebagai pelayan masyarakat. Harapannya dari rangkaian yang sudah kami berikan ini. Oke. Kami stop share. Nah, kami share yang ini sekarang. Atau ini nanti. Nah, oke, baik peserta. Tadi Ibu sudah menamakan di awal bahwa eh, agenda kita ini namanya agenda 2. Betul para peserta? Namanya agenda 2. Dan Anda sudah pernah menerima materi ini di MOOC. Ya, Massive Open Online Course ya. Secara online diikuti oleh banyak orang terbuka ya. Oke, baik. Sekarang izinkan Ibu untuk membagi link. Nah, oh ya, sebentar. Nanti ada cara menjawabnya di link ini. Tulis dulu nama Anda. Tulis dulu nama Anda seperti ini dulu.
Ibu tulis di chat. Jadi kalau Anda nanti menjawab, tulis dulu nama Anda, misalkan Nurul, gitu ya. Nurul, titik dua, baru Anda tulis jawaban Anda. Singkat saja, gitu ya. Diawali demikian. Nah, ini linknya. Itu, oke, silahkan Anda klik link itu. Saya akan menuju ke start interaction. Oke, ya, silahkan Anda sudah bisa mengklik linknya. Udah, Bu. Oke, silahkan. Oke, ya, silahkan. Silakan Anda menulis, ya, menulis nanti saya akan membuka lagi. Setelah Dava titik dua apa? Jadi pertanyaannya apa para peserta tadi? Apa yang Anda peroleh dari MOOC, khususnya agenda 2? Ya, apa yang Anda peroleh melalui MOOC, khususnya agenda 2? Saya tidak lama-lama, paling 5 menit saja. Oke, bisa Ibu cek ya. Oke, sudah berapa ini? Baru 8, baru 8, sudah 8. Sudah 10 ya. Dari Ibu bisukan dulu ya.
Udah berapa? Udah waktunya sudah habis. Sekarang kita cek ya. Udah ada 18. Terus aja bagi yang belum. Oke, ya. Nah, oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Agenda satu, maaf, agenda 2 namanya Mas Mbak Asifa, Mbak Sif. Oh, alhamdulillah semua sudah ya. Ini siapa ya yang terakhir ini ya? Nggak ada namanya ya. Nanti kita cek aja. Berarti kita stop. Oke. Oke. Mbak Siva, oke, berakhlak. Siva, berakhlak. Terus, oke. Lalu Mbak Dwi, eh, nilai-nilai dasar ASN, oke. Eh, berikutnya berakhlak, oke. Nulis berakhlaknya juga betul. Ini berakhlak yang terdiri atas, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Mbak Alvia, eh, Mas Diwa, oke, tapi tidak nyebut berakhlak. Mas Zulfikar, oke. Mbak Asliza, oke, oke, oke. Mbak Faiza, oke. Mbak Anissa, ya kita namanya nilai-nilai dasar ASN itu berakhlak, ya. Kemudian Mbak Khalisatul berakhlak, Mbak Anissa Lais ada itu tulis berakhlaknya tipe ya, B-nya gede Mbak. Ini bukan kata kerja ya. Pakai tapi terus berakhlak gitu enggak, ini pokoknya berakhlak gitu ya. Mbak Anissa Lais, lalu Mas Bagus, oke, berakhlak. Mbak Gita berakhlak, lalu Mas Rizek, panggilannya salah Mas Pak itu Fisik, Bu. Rizik ya, Mas Rizik. Ya, di sini ada salah satu nih, berorientasi pelayanan. Oke, ya, ya kena-kena gitu ya, kena. Oke, ya nyerempet. Tapi udah betul, sudah masuk gitu ya. Tidak mengatakannya wawasan kebangsaan, misalkan itu tidak. Ini berakhlak, Mas Faruk, Mbak Adila, singkatannya ya, tadi belum nyebut berakhlak. Kemudian berakhlak juga nih, ya berakhlak. Oke, baik, baik, baik. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, Mbak Fadila berakhlak. Alhamdulillah ya, Anda semua ini luar biasa. Jadi tidak ada yang mengatakan agenda 2 itu, oh, misalkan bela negara gitu tuh, nggak ada gitu loh Anda mengatakan itu. Jadi Anda itu on the right track. Oke, saya simpulkan demikian. Baik, mari kita berikan hapus dulu dong untuk Anda semua. Yuk diberikan hapus. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk memastikan itu, Ibu tunjukkan yang berikut ini. Memastikan itu, Ibu tunjukkan ini. Coba Anda cek. Oke, sudah nampak kan? Ini tidak ikut slideshow karena kadang lambat begitu. Ah, agenda satu, ya, agenda satu Anda kemarin sudah dapat atau hari ini terakhir, ya, sudah. Di agenda satu ini, ya, ini menanam
menunjukkan sikap nasionalisme dan patriotik. Setelah Anda berkesadaran lebih gitu ya, Anda dibangkitkan kembali bahwa Anda itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Sudah selayaknya siapapun yang tinggal di wilayah NKRI ini tentunya cinta, cinta tanah air, Anda memiliki jiwa patriotik dan nasionalisme. Itu menjadi dasar eh, Anda. Kalau Anda sudah menyadari ini, maka selanjutnya ketika Anda menjadi PNS, ya, karena Anda eh, menjadi pelayan masyarakat, ya salah satu fungsi dari PNS ya dalam Undang-Undang Manajemen ASN disebutkan bahwa Anda itu memiliki fungsi yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi Anda melaksanakan tugas-tugas dari negara. Jadi ada presiden memberikan penugasan kepada menteri, menteri kemudian terus itu di breakdown kepada pejabat eselon 1, eselon 2 ya, lalu sampai kepada instansi Anda. Jadi Anda melaksanakan tugas pimpinan. Nah, karena mereka yang menjadi pemimpin negara kita itu adalah yang menguasai atau mereka yang mengelola negara ini ya. Berarti kan Anda sebagai bagian dari bangsa dan Anda patuhnya itu adalah kepada pimpinan karena pimpinan dalam hal ini adalah presiden, menteri agama itu merupakan ulil amri kan bagi Anda ya. Dan juga ada perintahnya kalau tadi ada yang jurusan bahasa Arab ya. Ada atiullah wa ulil amri minkum. Ah, atiullah. Nah, di di situ ada perintah, ada fiil amar kan, Bapak Ibu. Fiil amar berarti itu adalah kalau Anda melaksanakan, insya Allah Anda dapat pahala. Kalau Anda meninggalkan, nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau Anda meninggalkan untuk tidak patuh kepada ulil amri? Apa yang terjadi? Namanya perintah kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak, nah, kan? Nah, sepanjang pemerintah kita itu tentunya berdasarkan pada uh, ketentuan yaitu selaras dengan nilai-nilai universal termasuk juga di dalamnya etika dan nilai-nilai agama. Khususnya Anda semua ini saya cek di angkatan 58 ini tadi saya cek secara cepat ketika saya menyampaikan salam dan saya membaca doa ataupun ya salam pembuka tadi kan saya buka dulu semua Anda adalah beragama Islam. Nah, dengan demikian, dengan mendasarkan bahwa Anda itu tadi cinta kepada tanah air, Anda memiliki jiwa patriotik dan nasionalisme, ya, Anda sudah memiliki itu. Selanjutnya, ketika Anda memberikan pelayanan, Anda menempatkan diri sebagai pelaksana kebijakan publik, ya perwakilan negara, dan sekaligus yang kedua ada fungsi berikutnya, yaitu Anda sebagai pelayan. Anda itu pelayan publik. Nah, seseorang yang menjadi pelayan ketika melayani tuannya itu seperti apa para peserta? Tentu akan ya ramah tamah, baik hati, memberikan layanan yang sebaik-baiknya, memberikan pelayanan prima. Agar pelayanan prima, ya, agar pelayanan prima seperti apa? Ya, menerapkan nilai-nilai dasar PNS, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan Anda tadi sudah menuliskan ya, kalau saya lihat tadi ya semua itu arahnya ke nilai-nilai dasar PNS, meskipun tidak semua menyebutnya sebagai akronim berakhlak. Akronim berakhlak itu resmi ada di surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya nomor 20 tahun 2021 ya tentang nilai-nilai dasar PNS. Ini berlaku bagi semua ya maksudnya adalah bagi ASN yang di bawah kementerian dan juga di lembaga negara. Oke, semua menerapkan nilai-nilai dasar PNS ini. Kalau yang dulu ya di Kementerian Agama sebelum tahun 2021 sebelum ditetapkan tadi ya SE tadi itu di Kementerian Agama kita kenal ada 5 ya peserta. Ada apa namanya integritas, ya, ada profesionalitas, ya. Kemudian ada apa namanya sampai dengan keteladanan ya itu singkatannya.
Para peserta, ini agenda 2, lalu kita masuk kepada agenda 3 nanti setelah ini, yaitu pada hari yang ke 10, 11, dan 12. Materi seperti ini, lalu tadi sudah kami sampaikan ada habituasi, yaitu nama lain untuk menyebutkan sebagai urutan lanjutan. Sebelumnya agenda 3, maka habituasi itu kita katakan sebagai agenda 4. Anda akan merancang, saya ulangi, mulai dari eh, hari yang ke-11 sampai hari ke-20 ya, 21 Anda seminar kan, 20. Kemudian hari ke-22 tambah 30 Anda melaksanakan yang nomor 2, habituasi aktualisasi di tempat kerja. Lalu setelahnya Anda nanti datang ke Balai Diklat selama 3 hari yang salah satu acara kegiatan Anda di Balai Diklat di 3 hari klasikal itu adalah seminar laporan aktualisasi atau seminar LA. Betul nggih, para peserta? Eh, Tadi yang tentang SE tadi ya, para peserta, ini yang memantapkan kita, ini yang menjadi landasan kenapa di materi Latsar itu ada agenda 2. Karena ada ini surat edaran ini loh. Surat edaran Menteri Menpan ini, Menpan dan RB nomor 20 tahun 21. Oke. Oke. Baik, para peserta, ini tadi oh ya, saya belum mengaitkan secara khusus deh bagaimana keterkaitan masing-masing agenda tadi, meskipun tadi sebelumnya sudah saya sampaikan untuk keterkaitan agenda 1 dengan 2 itu sudah tadi ya, Anda sebagai pelayan, maka Anda berupaya sebaik-baiknya dengan mengaktualisasikan, mengimplementasikan ya. Mengimplementasikan ini nilai ketujuh nilai dasar ASN berakhlak ketika Anda melaksanakan tugas dan juga ketika Anda berada di mana saja sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan juga sebagai ya masyarakat dalam lingkup pergaulan yang lebih luas. Anda menerapkan nilai dasar PNS ini. Selanjutnya agenda 3 itu ada pengelompokan lagi yang namanya kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN. Nah, nilai dasar PNS ini secara khusus Anda terapkan di klasifikasi kedudukan dan peran Anda sebagai PNS, baik ketika melaksanakan tugas dalam kelompok manajemen dan atau kelompok Smart ASN. Kelompok manajemen itu seperti apa? Yaitu eh, ya ketika Anda maksudnya manajemen ASN itu adalah terkait dengan pengelolaan diri Anda sebagai seorang ASN. Mulai dari Anda ya pelantikan atau pengangkatan, pelantikan, terus sampai dengan Anda bagaimana mengembangkan kompetensi, Anda kemudian naik pangkat, Anda mendapatkan reward, mungkin tapi jangan sampai deh ya mendapatkan punishment, sampai dengan akhirnya Anda pensiun itu adalah masuk dalam kelompok manajemen ASN dan akan lebih detail nanti dijelaskan di agenda 3. Untuk Smart ASN itu seperti apa? Yaitu ini Anda sebagai seorang ASN secara kreatif kritis ya kritis uh, kritikal yang membangun ya untuk Anda bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan itu uh, baik permasalahan yang terkait bidang tugas ataupun isu-isu yang terkait dengan lingkungan itu juga kita katakan smart ASN. Intinya di smart ASN di sini bukan semata-mata pemanfaatan teknologi digital, tidak saja, tapi bagaimana ASN itu memecahkan permasalahan yang dia hadapi ya secara kritis, inovatif itu kita golongkan sebagai smart ASN. Nah, harapannya nanti Anda itu akhirnya menjadi ASN harapan idaman. Apa itu? Anda kompeten. Secara knowledge Anda itu kemampuannya luar biasa karena Anda sejak pengangkatan pertama sudah diarahkan pada jabatan fungsional tertentu. Beda dengan yang dulu, masih namanya staf umum. Yang tertentu itu hanya guru, pengawas gitu ya, penghulu, penyuluh hanya seperti itu. Tapi sekarang tadi saya dengar itu ada yang jaminan produk halal, ya, dan yang dulu-dulunya tidak terbayangkan ada seperti itu. Nah, ini
apa namanya, akhirnya nanti ya, itu arahnya Anda akan menjadi ASN yang tadi, yang kompeten sesuai bidangnya, menjadi ASN yang profesional, dan tentunya yang lain adalah yang berintegritas dalam arti luas, bukan integritas yang semata-mata dimaksudkan di dalam akuntabel ini, tapi integritas yang memiliki sikap akhlak mulia yang diaktualkan, ya, yang ditunjukkan, yang diperformankan. Itulah dia namanya ASN idaman. Tadi Mbak Mbak Fitri ya menyampaikan Bu Nurul itu apa tadi, pangkatnya sudah pol gitu kan, jabatannya juga utama, sudah utama itu ya. Terus terus tadi diberikan kesempatan toh bertanya pada Bu Nurul itu gimana. Zaman itu sebelum tahun 2023 ya para peserta, bahwa kenaikan jabatan jenjang tertentu pada jabatan fungsional tertentu ya, kenaikan jenjang itu tergantung pada angka kredit. Jadi siapa yang rajin mengumpulkan bukti-bukti tentunya, dan dia tentunya berkegiatan itu, maka eh, yang diajukan sesuai dengan persyaratan itu tadi akan memperoleh angka kredit. Yang mana jenjang jabatan itu bisa naik, 1 tahun itu sudah bisa naik para peserta. Tapi kalau pangkat naiknya 2 tahun. Tapi sekarang dengan diberlakukannya aturan SAP ya, sasaran kinerja pegawai, ya, yang mana tidak pakai angka, ya ada jumlah angka kredit, tapi pengumpulannya modelnya beda. Pengumpulannya modelnya beda karena Anda sekarang pencapaian itu sangat tergantung pada predikat, predikat dari SKP. Jadi untuk memahami ini, pertama Anda harus mengetahui dulu berapa angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan perjenjang jabatan. Anda kan sekarang 3A, ya, Anda 3A. Naik ke 3B itu berapa? Misal naik dari 3A ke 3B itu 150, ya, 150 dari 400 menjadi ke 550. Ada selisih di situ 150. Anda sekarang berada pada titik 400. Nah, Anda adalah sekarang ahli pertama, ya kan? Anda ahli pertama. Ahli pertama per tahun, kalau nilai Anda itu baik, maka Anda akan memperoleh 100% pada perolehan untuk angka kredit yang dibutuhkan untuk jabatan ahli pertama, yaitu 12,5. Anda itu 12,5. Kalau Anda baik akan mendapatkan 100%. Itu per tahun para peserta. Per tahun. Sekarang Anda bagi. 150 dibagi 12,5 itu berapa? Kalau 100 dibagi 12,5 itu 8. Kalau 150, 8 tambah 4. Berarti 12. Ya kan? Berarti Anda 12 tahun baru bisa naik dari 3A ke 3B. Lama tidak? Kalau yang lalu ibu bisa naik 4 tahun, 3 tahun itu ibu bisa. Sekarang udah tidak bisa. Nah, terus bagaimana Bu Nurul? Oke, lama sekali. Saya naiknya bagaimana ini? Anda naiknya, berarti Anda naiknya tadi berapa? Kurang lebih 8 tahun itu 100, karena 12,5 berarti naiknya 14 tahun. Anda mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus berupaya. Upayanya seperti apa? Anda tidak cukup puas dengan nilai predikat baik, tapi sangat baik. Betul? Kalau sangat baik, persentase perolahan Anda adalah 150%. Berarti 12,5 ditambah 6,7, berapa itu? Pokoknya 12,5 bagi 2, berapa? 12,5 bagi 2, 6, 12, 5. 6,25. 6,25 ditambah 12,5. 6,25. Sehingga ada 1 tahun 18,75. Kalau ada sangat baik terus, tentu ini kan mempercepat. Sekarang Anda bagi 150 bagi 18,75. Kan tidak sampai 14 tahun. Betul para peserta? Betul? Paling hanya Betul. berapa? 8 Berapa? tahun. Hanya 8 tahun. Hanya 8 tahun. Hanya 8 tahun. Nah,
Silakan setiap tahun seperti itu. Nah, modalnya apa supaya Anda itu baik? Nah, Anda lihat apa sangat baik. Anda lihat pada SKP. Apa yang menjadi sasaran kinerja Anda itu Anda penuhi plus karena penilaian deskripsi itu predikat itu tidak tergantung saja pada kinerja, tapi juga tergantung pada sikap perilaku. Sikap perilaku apa? Berakhlak itu antara lain Anda loyal pada pimpinan. Nanti kalau Anda dapat sangat baik, nah, itu akan mempercepat. Apakah pangkat ini menjadi tujuan? Oh, tidak juga. Tapi dengan perolehan pangkat yang demikian tinggi itu menggambarkan prestasi Anda, menggambarkan ya perilaku kinerja Anda, dan itu kan apresiasi negara kepada Anda. Anda cepat. Nah, nanti silakan sama-sama startnya di 4 di 3A. Siapa dulu nanti yang akan menjadi madya. Gitu. Anda sekarang kan ahli pertama. Kejar nanti ahli muda. Ikut UKOM, uji kompetensi. Ikut terus. Tapi tentu dengan memperhatikan ya lingkungan. Anda seimbang ya antara keluarga, masyarakat itu tetap seimbang. Dengan suami, dengan istri, ya tidak usah terlalu mengejar ini juga. Tapi ya bersikaplah seimbang dan berdoa selalu semoga dimudahkan oleh Allah Tuhan. Itu gitu, para peserta. Kalau zaman itu memang itu bisa ibu atur ritmenya. Beda, ya. Beda, tapi tetap bisa. Mudah-mudahan nanti ada aturan ya. Ada aturan kenaikan pangkat luar biasa. Anda baca-baca peraturan ya, regulasi-regulasi. Jangan-jangan ada di sana. Anda ikuti lomba-lomba. Enggak ikuti di mana ada lomba di mana. Nah, Ibu ini tadi Ibu tulis di situ Ibu sebagai Widya Iswara terbaik nasional tahun 2019 nomor 2 karena apa? Ya karena ikut lomba-lomba. Ibu kenapa juga bisa sekolah di Australia, di Melbourne, ikut di Jepang, jadi karena Ibu ikut-ikutan tes kompetisi. Apalagi Anda masih muda-muda itu ikut aja. Kalau Ibu sekarang mau ikut-ikut lagi, Ibu sebenarnya ingin ingin terus ya, tapi Ibu tuh kadang-kadang mau meninggalkan rumah terlalu lama itu pikir-pikir juga. Karena ibu ditinggal di Semarang, ibu kerja di Semarang ini ya dari Senin sampai Kamis, bermalam 3 malam di Semarang, bermalam di Jogja 4 malam tuh ibu udah merasa, duh apa nih yang ibu cari? Apa sih yang ibu cari lagi gitu loh pikirnya demikian. Jadi ibu udahlah sudah apa qanaah. Pangkat sudah paling tinggi, jabatan sudah paling tinggi, anaknya juga sudah nikah. Apa sih yang ibu cari lagi gitu loh. Tapi sebenarnya sikap seperti ibu ini juga tidak terlalu baik ya. Harusnya ibu terus mengejar prestasi ya, achievement terus sebagai akar ya bagi anak-anak cucu ibu. Mestinya ibu seperti itu gitu. Tapi kadang ibu juga sadar bahwa diri ibu masih diri ibu ini juga memiliki keterbatasan. Kalau ada apa-apa bagaimana dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ini motivasi untuk para peserta yang Anda itu seusia anak ibu. Anak ibu itu juga ibu push itu. Tapi meskipun tidak terlalu nge-push ya, itu tidak terlalu ibu paksa gitu. Tapi mereka akhirnya ya ibu pelan-pelan. Misal contoh aja sedikit nih sebelum nanti kita lanjut lagi. Contoh, ibu pernah sekolah di Melbourne. Anak ibu beliin jaket, ibu belikan kan laki-laki, ibu beliin jaket, ibu beli jaket tulisannya Australia gitu loh maksudnya. Ibu belikan bukan peta, gambar-gambar hewan Australia. Ternyata anak ibu itu berminat untuk ke Australia. Sekarang anak ibu dan mantu ibu ada di Australia. Mereka sedang belajar, sedang kuliah di sana. Saya juga kok kenapa pilih Australia? Padahal dia bisa ke Inggris, bisa kemana? Dia bilang terkesan dengan cerita mama yang tiada henti bercerita, gitu. Nah, gitu. Dan akhirnya mereka termotivasi. Nah, itu ya, Prosita. Ini ada panitia, saya tidak cerita lanjut. Ini Mbak Fitri di Australia saja. Oke, baik. Berikutnya saya akan lanjut. Ya, saya tidak. Ini saya ada pengawas ya, Prosita ya. Saya tidak bisa banyak-banyak untuk eh, apa namanya eh, terlalu jauh dari materi. Meskipun ini saya pikir tadi adalah ini para kita terkait dengan memotivasi Anda ya. Oke, baik para peserta karena Anda sudah pada memahami ya materi pada MOC agenda 2, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Anda untuk mengerjakan soal. Sejauh mana pemahaman Anda?
maaf, maaf, belum. Ini maaf. Saya delete dulu. Saya delete dulu. Oke, sudah. Saya sudah delete dulu. Masih ada waktu kita. Saya akan copy link yang ini. Ya, sambil saya membuka link, ya itulah dia. Para peserta bahwa eh, apa yang kita sampaikan kepada keluarga terdekat kita, ya seperti mungkin itu dikatakan semacam mimpi gitu, toh, mimpi. Tapi ternyata mimpi-mimpi itu, saya pikir ya, mimpi-mimpi itu perlu. Ya, mimpi itu perlu, sehingga sampaikanlah itu sehingga itu menjadi hal yang berkesan bagi mereka. Karena berkesan, maka mereka mengupayakan itu untuk apa namanya, mimpi itu, apa namanya, the dream come be true ya. Oke. Ada di kelompok 1 2 ya. Oke. Ada di angkatan yang baru. Silahkan ini saya copy, Anda mengerjakan. Ya, silahkan. Soalnya ada 10 sehingga waktunya 7 menit. Waktunya 7 menit. Oke.
Oke. Sudah 5 orang. Enam. Wow, nilainya 10 semua. Wah, ada yang 9. Not too bad ya, 9 itu bagus. Oke, akan. Oke, baik, Alhamdulillah. Sudah 20. Oke, bentar. Sudah 20. Cepat sekali ya Anda nih. Oke. Baik, ternyata terbukti ya, Anda itu sudah memahami semua agenda 2. Dari pertanyaan yang diberikan ini ya, respon Anda 20 orang di dalam waktu yang sudah ditentukan dan lebih cepat dari 7 menit ya. Sudah menyelesaikan, average-nya 9,65 dari maksimal 10 poin ya. Nah, ini ya ini ada yang nilainya 8 ya, satu orang ini tidak masalah. Ini bagus ini. Yang jelek itu kalau nilainya di bawah 5 ya. Tapi kalau ada pun di bawah 5 itu juga nggak jelek. Itu nanti menjadi bahan diskusi kita. Kenapa? Bisa jadi soalnya yang tidak bagus ya. Kita cek di sini. Ini ada 5 orang dapat nilai 9, 10, 14 orang dapat nilai 10. Kita cek ya bersama-sama ya. Apa prinsip utama dari nilai berorientasi pelayanan dalam berakhlak? Apa? Ternyata semua sepakat ya, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Gitu ya. Prinsip pertama, nilai berorientasi pelayanan, dan ini terdapat pada panduan perilaku atau kode etik. Besok kita akan lebih mendalami. Yang berikutnya, seorang PNS yang akuntabel ditunjukkan dengan perilaku apa? Semua sepakat ini. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya, ingat ya, kompeten itu tidak cukup, tapi yang lebih dapat meningkatkan peradaban bangsa, nanti kapan saya berikan filenya, refleksi kita, itu adalah memiliki sikap perilaku yang menghantarkan menjadi bangsa yang besar. Ya, jadi ketika Anda itu eh, memiliki dan mengaktualkan gitu ya nilai tadi, insya Allah itu akan menjadi bangsa yang eh, masuk dalam kelompok negara-negara maju. Berikutnya, ini sepakat juga sama. Loyalitas seorang PNS terhadap bangsa dan negara diwujudkan melalui perilaku apa? Nah, kalau ada kata loyal, loyal, loyal itu pokoknya loyal terhadap ini negara ya, loyal terhadap Pancasila dan turunannya ya. Pancasila turunan itu apa ya, Umi? Dan kan itu berada di bawah dasar negara, nggih. Ya, undang-undang dasar, PP, undang-undang, aturan-aturan, dan akhirnya nanti sampai kepada Anda loyal kepada pimpinan atasan langsung Anda. Oke? Anda harus loyal. Yang dikatakan oleh pimpinan itu adalah ini perwujudan dari bangsa dan negara yang kita cintai. Kalau Anda cinta kepada negara, ya Anda patuhi itu pimpinan Anda. Oke? Begitu berikutnya bagaimana seorang PNS menunjukkan nilai kompeten. Nah, ternyata semua sepakat meningkatkan kompetensi diri untuk jawab tantangan yang selalu berubah. Oke, indikator perilaku harmonis itu apa para peserta? Ya, ada 5 orang yang mengatakan demikian. Harmonis. Nah, kenapa pilihannya pada ini distraktor? Ini kan udah menjadi distraktor. Kenapa dipilih gitu kan? Kenapa Anda tidak pilih kunci? Nah, kita cek pada distraktor. Selalu menjaga hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja. Apakah hanya atasan dan rekan kerja saja yang kita patuhi? Anggota masyarakat yang lain, yang di luar kita, ini kan lingkungan kerja PNS. Tapi kita juga ada customer dari luar. Tidak hanya di lingkup kerja kita. Ada masyarakat bagi penghulu, bagi penyuluh, ya kan? Juga di madrasah ada orang tua wali, ada dunia usaha, dunia industri, kan? Juga itu termasuk yang harus kita jaga hubungan baik. Selanjutnya adalah mengapa nilai adaptif penting bagi seorang PNS di era sekarang. Adaptif. Ada satu yang pilih karena teknologi terus berkembang pesat. Ini kan dari sisi eksternalnya, silahkan teknologi berkembang pesat. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang PNS? Ya, dia harus menyesuaikan, dia harus beradaptasi, berinovasi, dan seterusnya ya. Menggerakkan atau menghadapi perubahan. Jadi tidak kaget gitu. Terus berhenti. Tidak. Oke. Berikutnya adalah perwujudan nilai kolaboratif dalam pekerjaan sehari-hari seorang PNS adalah apa? Oh, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, ya, kolaboratif. Semua diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuannya. Tidak hanya yang pandai-pandai, ya. Dalam sistem dewasa ini, ya, masyarakat sekarang itu kita tidak bisa hanya berkelompok dengan orang-orang yang pandai atau yang menengah saja atau yang kurang, tidak. Tapi saling mengisi, ya, saling mengisi. Dengan orang yang kurang itu pun kita akan mendapatkan banyak mutiara-mutiara berharga darinya. Jadi yakinlah ya, tidak akan ketika kita memberikan kepada orang kita itu kehilangan karena kita merasa kita banyak memberi, dia yang banyak menerima. Oh, tidak seperti itu. Berikutnya, akronim berakhlak merupakan core values sebagai ASN yang diresmikan oleh Presiden Jokowi tahun 2021 tadi berdasarkan surat edaran tadi Menteri Menpan dan RB ya 2021. Apa tujuan utama pertemuan nilai tersebut? Ternyata semua sepakat sebagai panduan perilaku bagi seluruh ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Selanjutnya, ya, para peserta, dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, nilai berakhlak berfungsi sebagai apa? Semua sepakat fondasi budaya kerja ASN yang profesional dan berintegritas. Dan yang terakhir, para peserta, apa dampak positif utama dari penerapan nilai berakhlak secara konsisten oleh seluruh ASN?
kita menyepakati ya, tapi ini yang idealnya sesuai kunci terciptanya birokrasi yang lebih profesional, berintegritas dan melayani. Ingat, Anda itu pelayan ya. Pelayan. Nah, ini ada yang memilih Perasaan saya meningkatnya jawab A, Bu. ya. Perasaan saya jawabnya A ya, Bu. Kenapa saya jawabannya Oh ya, sepihak sendiri ya? terpencet terburu-buru, oke? Tidak masalah. Meningkatnya jumlah cuti tahunan bagi PNS. Ya, ini sebenarnya apa namanya distraktor yang juga tidak terlalu anu ya, tapi Anda mungkin kesalahan pencet. Jadi tidak apa, Mas. Oke, baik para peserta. Selanjutnya kita masih ada waktu 13 menit. Agenda kita masih ada satu agenda. Agenda apa, Bu? Sosialisasi tugas LK. Ya, kita paskan waktunya memang masih 12 menit. LK agenda 2. Oke. Anda sudah kami sampaikan tadi bahwa selama Anda eh, di agenda 2 ada tugas Bapak Ibu para peserta, tugas hari yang kelima, 6, 7, dan hari yang ke-9. Tugas Anda apa? Nah, seperti ini. Oke, ini tidak mau bergerak, malah hang ya para peserta. Laptop itu kalau kita apa ya, kita buru-buru dia akan seperti ini. Oke, nah ini desain kita. Tadi sudah disampaikan. Anda hari pertama itu hari ini pada agenda 2. Kita menggunakan hari yang mana ini? Ya, agenda. Kadang saya bergantian saja. Anda sekarang berada pada hari yang pertama di agenda 2 ya. Kita ada harinya sampai 5 hari. Nah, pada hari yang pertama ini, hari ini ya, Anda ini ada tugas. Nah, tugasnya apa nih para peserta? Nih, tugas Anda yang tugas individu hari ini adalah Anda membuat learning journal, cerita tentang pengalaman pembelajaran saat MOOC dan sinkronus hari pertama bertemu dengan Bu Nurul ini dengan berupa link audio MP3 maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit. Lalu ada tugas juga kelompok terakhir malam ini pukul 23.59. Anda membuat video role model tokoh berakhlak, boleh siapa saja. Maksud saya pilihnya satu saja, boleh tokoh agama, tokoh nasional, ya, baik yang sudah meninggal maupun masih sugeng. Oke. Maksimal video 5 menit, Anda setting unpublic, tidak publik. Yang video ini nanti berupa link YouTube yang Anda unggah. Apakah linknya Bu Nurul atau link itu dimasukkan di PDF? Silahkan dimasukkan di PDF lalu kita klik. Bisa diklik di situ. Karena kalau langsung link kadang nggak bisa itu. Ya, dimasuk PDF dulu, baru ada copy. Ya, PDF itu yang Anda unggah ya di LMS. Adapun kriteria untuk video role model ini adalah kesesuaian dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Kan itu video ya. Kemudian kerjasama kelompok. Gimana kerjasama kelompok? Di pertama di titik awal itu, di titik awal itu ada nama kelompok dan juga ada nanti penyampaian secara bergantian masing-masing anggota kelompok. Ingat, anggota kelompok ini bukan kelompok Anda yang 10 orang, tapi 5 orang nanti Bu Nurul akan bagi ya, 5 orang. Sehingga di kelompok kita nomor 1 sampai 5 itu adalah 1A, 6 sampai 10 itu adalah 1B. Lanjut lagi, 11 sampai 15 itu adalah kelompok 2A. Terus dari nomor 16 sampai 20 adalah kelompok 2B. Sehingga total tugas kelompok ada 4 kelompok. Sehingga akan ada 4 video role model di kelas di yang ada. Total nanti satu angkatan akan ada 8 kelompok. Gitu ya para peserta? Oke. Lalu tugas yang hari kedua besok ya, itu hari kedua, Anda masih sama membuat
learning journal asinkronus ya. Learning journal apa? Yaitu kegiatan Anda selama asinkronus, mengerjakan tugas individu dan juga tugas kelompok. Kriterianya apa? Yaitu substansi, nilai ASN berakhlak, prosesnya seperti apa, dan apa refleksi nilai ASN berakhlak ketika Anda mengerjakan tugas kelompok dan mengerjakan tugas individu berupa link audio MP3. Saya sarankan tidak menggunakan AHA karena saya tidak bisa buka. Lalu berikutnya tugas kelompok hari yang kedua besok itu adalah benchmarking. Benchmarking nilai-nilai berakhlak. Ini nanti berupa PDF. Ya. eh Formatnya adalah profil objek atau sasaran ya. Ini boleh kementerian, boleh swasta, boleh BUMN ya, profil. Jadi ada profil, lalu ada penerapan nilai ASN berakhlak oleh sasaran benchmark itu ya oleh objek benchmark. Lalu berikutnya refleksi. Jangan lupa karena Anda ini menggunakan secara online kan, berarti ada rujukan atau pustaka. Anda tulis daftar pustaka. Ya, nanti bisa mengurangi nilai kalau tidak ada daftar pustaka. Karena ini bukan mengarang bebas, tapi ada rujukan. Untuk profil, yang pertama itu adalah nama organisasi, boleh Anda tambahkan sejarah gitu kan. Ah, Lalu di bawahnya lagi Anda tambahkan nilai-nilai organisasi eh, organisasi benchmarking itu. Nilai organisasinya apa ya. Ah, Nah, sudah. Lalu nanti untuk nilai ASN berakhlaknya silahkan Anda buat di bagian B ya tersendiri. Yang di C itu kesimpulan dan refleksi. Ya. D itu adalah daftar pustaka, boleh Anda kasih D, boleh boleh tidak. Selanjutnya, penugasan hari yang ketiga atau hari Kamis, apa Anda? Anda mengisi matrik yang sudah ada pada LK. Ya, mengisi matrik di LK. LK-nya di mana Bu Nurul? Anda bisa buka LMS, di sana sudah ada LK yang diunggah. Ikuti matrik itu sesuai dengan kolom-kolomnya dan perintahnya. Berikutnya ada tugas kelompok lagi di hari yang ketiga, yaitu Anda sesuai dengan Gen Z Anda nih membuat eh, media informasi berbentuk infografis. Ya, ingat di sini ada tentang pelayanan berakhlak, tentang pelayanan berakhlak. Ingat ini infografis berarti ada informasi dan juga ada lambang atau simbol-simbol ilustrasi ikon. Yang dinilai apanya para peserta? Kesesuaian jadi substansi ya dengan berakhlak. Yang kedua penggunaan lambang itu nanti Anda jelaskan ke presentasi. Kalau berorientasi pelayanan mungkin ada tangan begini atau begini gitu ya. Itu Anda jelaskan dan juga penggunaan warna. Ya, penggunaan warna dan kekompakan. Kekompakan kita tidak bisa mengukur, gitu. Tapi yang pertama adalah substansi, kedua ilustrasi, yang ketiga adalah penggunaan warna. Itu nanti akan kita presentasikan pada hari yang keempat atau hari yang ke-8 ketika kita bertemu 9 JP. Jadi kita bertemunya hanya di hari saat pertama ini, terus besok nanti pada hari yang keempat kan Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti hari Jumat insya Allah kita bertemu 9 JP ya, satu hari gitu dari jam 8 sampai pukul 16.15. Kita akan menyimak presentasi mulai dari video role model, lalu lanjut benchmarking dan infografis. Itu para peserta tugas Anda. Mungkin ada pertanyaan dari tugas-tugas ini? Oke. 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 Bagaimana para peserta? Sudah jelas? Kalau belum jelas, sudah jelas belum? Bu, apakah ada filenya Bu yang bisa di-share? Ya, filenya sudah ada di LMS kita. Sudah Anda buka di LMS. Tapi kalau Anda ingin ada file dari kami, ya kami beri juga nggak apa-apa gitu. Anda tidak mau masuk ke LMS dulu misalkan gitu kan? Anda ingin atau
Bagaimana? Nah, ini tugasnya. Ya, Anda sambil menyimak video kan Anda bisa. Ini tugas hari pertama individu, tugas malam ini. Ini ya. Ah, ah. Ya, selalu ketika learning journal itu muatannya berisi substansi pertama, kedua proses, yang ketiga adalah refleksi nilai. Jadi ini ada pengalaman MOOC, ingat ya, MOOC dan juga sinkronus hari pertama, terakhir malam ini. Nah, selanjutnya ya, tugas kelompok. Biar ini saya sampaikan. Tugas kelompoknya apa, para peserta? Ini saya stop share lagi. Uh, Anda membuat video role model. Ada nanti tantangannya tuh ada berasal dari mana-mana, padahal suaranya harus diintegrasikan dalam satu video. Nah, ini ya kriterianya keterkaitan dengan substansi nilai berakhlak, kerjasama dan kekompakan. Harus ada supaya nilainya bagus. Ulasan setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut. Ya. Lalu estetika video, ya suaranya. Nah, kalau dan juga bentuknya, kalau ini adalah portret, kalau tujuannya untuk real, ya nggak apa-apa. Tapi kebiasaannya kita landscape gitu. Oke. Tapi silahkan disampaikan alasannya kenapa demikian. Yang ditampilkan adalah linknya. Kemudian adalah hmm, LK tadi, kedua, tugas individunya seperti apa? Sama, Anda membuat learning journal. Ya. Saya ulangi lagi penjelasan ini. Anda membuat learning journal, ingat ya dibaca nih, ketika pembelajaran asinkronus yang 10 JP itu loh, hari kedua Anda tuh ngapain? Tentu ada kaitkan dengan tugas individu dan tugas kelompok ya. Substansinya, prosesnya seperti apa, dan juga refleksi nilai ASN berakhlaknya. Ini besok. Ini tugas individunya. Lalu ada tugas kelompoknya besok. Apa itu tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu benchmarking ya para peserta. Pilih satu yang ya Anda sepakati saja. Ya, ada yang pilih PT KAI, pilih Pertamina, ya terserah Anda pilih apa. Bahkan kantor Kementerian Agamanya ya di Bantul, di Kota Kanwil itu pernah, Kanwil Jogja maksud saya. Ini benchmarking ya. Oh iya, ini ada aturannya maksimal 3 lembar, kertas A4, Arial 11, spasi 1,5, file PDF, tapi tidak ada margin. Dia ada kecilin aja marginnya sehingga nanti bisa muatannya banyak. Ini nomor 4 ini adalah kriterianya. Apa namanya sistematikanya? Profil lokus, nilai SN beralih terapkan, hikmah pembicaraan atau kesimpulan. Oke. Ini tugas kelompok di hari kedua, lalu tugas kelompok di hari ketiga. Saya ulangi lagi, apa dia yang tadi saya sampaikan itu ada formatnya, ya. Formatnya seperti ini, ada contoh lagi. Enaknya itu sudah ada contoh. Hmm. Ya, sudah ada contoh. Contoh ini nanti bisa Anda hapus, lalu Anda sesuaikan dengan isu Anda. Cukup satu isu saja ya, cukup satu isu. Kegiatannya lengkap dari pertama sampai terakhir. Oke. Lalu yang terakhir ya, tugas kelompok hari yang ketiga. Apa sih Bu Nurul? Ini sudah pukul 17. Oke. Hmm, Oke, ini 17. Anda bersama-sama membuat infografis ya. Pengumpulan tugas dalam bentuk PDF tidak dibatasi halaman. Biasanya dia tuh panjang. Itu jangan lupa tulis identitas, nama, kemudian ada tadi terkait dengan pelayanan berakhlak. Ya, ingat ya, terkait tentang pelayanan berakhlak. Silakan ini Anda terjemahkan maksudnya, tapi yang jelas di situ harus ada uh, infonya apa, grafisnya, ikonnya itu loh. Ikonnya, lambang simbolnya itu, lalu yang dimaksudkan ada ilustrasi dan warna yang menarik. Ya, selamat mengerjakan semua, semangat dan sukses selalu. Demikian para peserta, cukup ini informasi kita. eh, Menurut hemat kami, rangkaian tadi yang sudah kita rencanakan ya, desain kita telah berlangsung dengan baik ya, selesai. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Baik, para peserta, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, kami tutup. Tapi sebelumnya perasaan Anda seperti apa setelah selesai ini?
Perasaan Anda seperti apa? Puisinya belum, Bu, Oke. puisi. Oh ya, pantun. Ya, Pantun, Bu, silahkan pantun, pantun. pantun. Iya, Ya, pantun. ini Anda ingatkan ya. Nanti Anda dimarah sama Mbak siapa tadi? Ya, tadi sudah saya kasih kode di sini, tapi filenya ya. Silahkan Mbak. Ya, oke, oke. Silahkan pantunnya. Angkatan 58 tadi adalah Mbak Hasliza Ratman. Oke, silahkan Mbak Hasliza, Man satu Tegal. Ya, jangan. Ya, untung tadi diingatkan. Ya, Mbak Hasliza, pantun jenaka. Mana Mbak Hasliza? Halo, Saya dulu halo, deh, Bu. Saya dulu deh, Bu. Anda? Iya, Bu. Oke, silakan. Dari jauh datang si kera, berlari kencang menuju si angsa. Pelan-pelan toh, kita nikmati. Gimana? Dari jauh datang si kera, berlari kencang menuju si angsa. Aktualisasi lulus, hati gembira, siap berkarya untuk bangsa. Lucu. Kok lucu ini pantun jenaka? Oh, Oke deh. pantun jenaka siap, Bu. Tak kasih. Coba, Mas Diwa. Tuku rantang, bonusnya cangkir. Cakep. Bareng ngutang, WA-nya diblokir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lucu. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillah, terima kasih Ya, ya, Pak. Mas Diwa, luar biasa. Mbak Asliza, iya nggak? Mau nggak? Nggih, sampun Bu. Tadi terpental Ibu. Mohon maaf. Coba mana pantunnya? Pantunnya nggih. Scrolling TikTok sampai pagi. Sambil makan gorengan olos. Kalau kamu ada di hati, notif lain langsung aku swipe. Itu Oke, pasti baik. pantunnya buat saya itu, Bu. Ya, Waduh. gitu ya Mas Diwa. Ibu ketawa ini karena pantun jenaka ya. Oke, terima kasih Mas Diwa, terima kasih Mbak Astiza, terima kasih semua. Anda sungguh menyenangkan hari ini. Oke, alhamdulillah semoga Anda selalu sehat walafiat dan mudahkan semua urusan khususnya dalam pasar ini lulus semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat sampai berjumpa besok dengan kita insya Allah nanti bertemu pada hari yang keempat. Oke, selamat mengerjakan tugas, semangat selalu, jaga kesehatan, jaga apalagi jaga hati, Hari yang selalu mantap. bersemangat. Oke, baik. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Bu Nurul, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ini ada pengumuman dari Mbak Fitri nggak? Halo Mbak Fit. Oke, kita langsung keluar aja, Pak. Oke, ya, baik. Ya, kita meninggalkan tempat, tapi ya tak. Tadi tidak ada pesan.